Selamat malam, kembali lagi bersama saya di channel Rumah Curhat. Kali ini mungkin kita datang dengan satu konsep yang sedikit berbeda. Mungkin kita bukan memberikan uh, motivasi hidup, atau mungkin kita tidak membahas tentang hal-hal yang viral. Tapi kali ini kita sedikit mengupas atau mungkin berbagi cerita tentang suka duka menjadi content creator atau ketika kita belajar menjadi seorang content creator. Mungkin terkadang kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa menjadi seorang content creator seperti YouTubers, TikTokers, bahwa dalam sekejap waktu kita akan sukses dan meraih banyak subscribe atau meraih banyak view, atau mungkin video kita banyak yang tonton dan viral. Tetapi setelah kita menjalani itu, kita akan tahu tentang bagaimana sulitnya untuk mencari satu atau dua subscribe, bagaimana mencari satu atau dua view. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Nah, saya mungkin bukan YouTubers. Saya sebenarnya orang yang baru belajar juga tentang content creator dan menjadi pemula juga di YouTube, bukan YouTubers. Tetapi 1 bulan ini saya mencoba mempelajari tentang baik YouTube, baik mungkin TikTok. Ternyata membutuhkan kerja yang cukup ekstra untuk itu semua. 1 bulan ini saya sudah membuat video YouTube pada channel Rumah Curhat ini kurang lebih sekitar 30-an video. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa dengan 30 video itu ada sekitar 1 atau 2 video saya yang mungkin menurut saya cukup mendapatkan respon yang bagus. Salah satunya video saya tentang Nono, anak ajaib asal NTT, itu cukup banyak yang tonton, sekitar mungkin kalau tidak salah ada sekitar 40 ribuan yang nonton. Dan 40 ribuan penonton itu sangat mempengaruhi pada subscribe saya. Artinya subscribe saya sangat berkembang cepat. Mungkin dari nol, dengan salah satu video saya yang cukup banyak yang tonton itu langsung berkembang menjadi 700-an subscribe. Ya, setidaknya sudah mendekati salah satu syarat YouTube untuk monetisasi, yaitu 1000 subscribe itu. Artinya semua para orang pemula di YouTube pasti mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu. Dan jam tayangnya cukup banyak, sekitar mencapai 2000 jam tayang. Ada 1 atau 2 video lagi yang mungkin 1000, 2000, atau mungkin 3000 ada yang nonton, dan itu sangat mempengaruhi pada subscribe saya. Menjadi content creator, kita tekuni dan kita konsisten dalam mengupload video itu juga membutuhkan waktu, tenaga, ya terutama mungkin menguras pikiran kita untuk berpikir tentang konten-konten yang akan kita buat. Tapi tantangan terbesar bagi saya itulah bahwa waktu mengajari kita untuk lebih kreatif dalam berpikir kalau memang kita benar-benar mau terjun dalam dunia konten kreator ini. Menjadi seorang konten kreator itu ternyata setelah saya menjalani selama 1 bulan ini bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Artinya tidak seperti yang kita lihat bahwa banyak YouTubers yang sukses, banyak TikTokers yang sukses, banyak pedagang-pedagang online yang sukses. Memang itu benar adanya, mereka banyak yang sukses baik dari YouTube, TikTok, mungkin dari Instagram, terus dari
jualan-jualan online itu banyak yang sukses, tetapi memang pada kenyataannya itu membutuhkan satu kerja keras yang cukup menguras pikiran dan tenaga. Di satu sisi itu tidak saja kerja keras, selain mengandalkan kerja keras, di situ juga ada peran besar sekali kerja cerdas. Artinya kita harus cerdas melihat pasar, iklan, mungkin berita-berita viral, atau mungkin hal-hal yang mungkin lagi banyak peminatnya, banyak pendengarnya. Dan memang itu sesuatu yang sangat menguras pikiran kita. Tetapi ketika kita berniat untuk menjadi seorang konten kreator dan kita konsisten dengan apa yang akan kita lakukan, saya rasa itu menjadi satu tantangan tersendiri buat kita. Dan memang dari awal sebelum kita berniat untuk menjadi seorang konten kreator, jelas kita sudah melihat beberapa referensi dan kita sudah melihat beberapa mungkin video YouTube, atau mungkin kita sudah banyak membaca di Google atau di buku. Ya, jadi menurut saya bahwa konsekuensi menjadi seorang konten kreator dengan sulitnya mencari subscribe, sulitnya mencari view, itu sudah jelas pasti kita tahu. Itu baru mencari subscribe dan mencari view. Belum lagi ketika orang menonton video kita, ada teman-teman atau mungkin ada orang-orang yang mengatakan terhadap kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang konyol, yang tidak mungkin, atau yang lucu. Itu yang akan kita hadapi. Artinya secara fakta pun kita secara real kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak semuanya memberikan satu masukan yang positif terhadap kita. Melambatnya subscribe, view, itu memang cukup membutuhkan kesabaran bagi kita. Artinya kita juga harus sudah bisa memahami itu, bahwa menjadi seorang konten kreator, baik itu dari YouTube, TikTok, dan mungkin di platform lain, itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang mungkin bisa mengganggu psikologi kita, bisa membuat kita down, bisa membuat kita malas, lelah. Ya, tapi memang kita harus lebih banyak belajar untuk bersabar akan itu. Artinya ketika kita berniat untuk menjadi seorang konten kreator, tidak semudah membalikan telapak tangan. Terus jadi kita buat mungkin akun, hari ini, besok banyak yang nonton, lusa banyak yang nonton, dan mungkin minggu depan kita sudah jadi seorang YouTuber. Sama sekali tidak. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin ada orang yang terus berusaha menjadi konten kreator dengan mengupload video, mungkin mencari referensi-referensi untuk pembuatan konten. Saya bukan seorang YouTubers, saya bukan seorang TikTokers, atau mungkin saya seorang yang punya pengalaman besar YouTube. Tidak, saya tidak. Saya juga orang yang baru mau mencoba menjadi seorang konten kreator melalui YouTube atau mungkin TikTok. Tetapi saya mendapat banyak pelajaran dari itu semua. Ada yang bilang kepada saya bahwa apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang sangat sulit, berat. 365 hari itu diberikan kesempatan untuk kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu sesuatu yang sangat sulit, dan memang saya akui itu. Tetapi ketika saya merasa bahwa mencari subscribe dan view itu sulit, bukan berarti bahwa menjadi seorang YouTubers atau menjadi seorang content creator itu hal yang sangat sulit. Tidak juga. Saya secara pribadi bersyukurlah dalam 1 bulan ini ada satu atau ada 2 video saya yang mungkin banyak yang tonton dan sangat berdampak pada subscribe dan jam tayang. Itu saya sangat bersyukur sekali.
Dan saya terus mencari referensi dan terus belajar untuk menciptakan konten-konten yang mungkin bisa diminati oleh para pendengar atau mungkin bisa mencuri perhatian para penikmat media sosial. Memang pada prinsipnya harus lebih banyak kita mencari referensi. Kata orang, seberapa sih uang yang kamu dapat dari YouTube? Seberapa sih uang yang kamu dapat dari TikTok suatu hari nanti? Artinya kita tidak semata-mata berpikir untuk uang dulu hari ini. Orang-orang yang berpikir tentang pendapatan itu orang-orang yang sudah punya channel besar, orang-orang yang sudah punya akun-akun besar. Orang-orang seperti kita yang baru mau mencoba, artinya kita cukup berpikir untuk ada yang nonton, terus yang paling penting kita konsisten dalam mengupload video. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Tidak harus kita berpikir nanti kita dapat gaji berapa juta, kita dapat uang berapa banyak. Bukan hal itu. Itu sudah satu pikiran orang-orang yang sudah punya channel besar. Dalam membangun channel atau dalam membuat konten ini, konsistensi merupakan sesuatu yang menjadi faktor pendorong untuk naiknya sebuah channel atau berkembangnya sebuah channel. Karena awal juga saya memulai, saya juga berpikir bahwa ketika kita melihat terus penonton, kita melihat subscribe, memang cukup bikin kita terpukul. Tetapi ketika kita konsisten dalam mengupload video terus menerus, mungkin satu hari ada 2 atau 3 video kita posting. Tiap hari kita itu lakukan berulang-ulang kali dalam setiap harinya. Dengan sendirinya nanti kita akan melihat perkembangan dari channel yang sedang kita bangun itu. Baik itu dari subscribe, baik dari itu view. Dan kita akan mengetahui konten-konten apa yang menarik untuk ditonton oleh para pendengar. Jadi artinya ketika video kita itu sudah mencapai 30 atau mungkin 20 video, itu menjadi seperti mungkin penelitian kita atau riset kita akan ke arah mana kita bawa channel ini atau konten-konten apa yang menarik untuk kita buat. Itu menurut saya. Artinya ya memang butuh banyak belajar, butuh banyak komunikasi dengan teman-teman yang lebih memahami ini. Karena berkaitan dengan video atau konten ini, tidak saja kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin seperti YouTubers atau mungkin orang-orang yang hebat dalam bervideo. Tidak juga. Berkaitan dengan konten ini, kita banyak, kalau saya pribadi banyak komunikasi dengan teman-teman saya yang memang penikmat media sosial. Artinya mereka lebih tahu mana yang nikmat untuk ditonton, sekalipun mungkin video yang kita buat tidak bisa memberikan kepuasan kepada banyak orang. Tapi setidaknya artinya ada peningkatan lah video kita begitu. Mungkin hari ini mungkin 10 yang nonton, besok 20, yang hari ketiga mungkin 30, 40, 5, dan bisa berkembang. Kita akan lebih bisa memahami bahwa para penikmat media sosial ini lebih suka tentang hal-hal yang berkaitan dengan mungkin A atau berkaitan dengan B gitu. Nah, seperti itu. Tidak harus seorang YouTubers besar yang mengerti tentang itu. Tidak. Bukan sesuatu yang baru bagi saya untuk mencoba hal-hal seperti begini di zaman seperti ini. Maksudnya mencoba hal-hal yang channel atau mungkin mencoba sesuatu yang berkaitan dengan online, berjualan atau apa. Saya sudah berkali-kali mencoba. Saya pernah mencoba juga seperti di Pond5. Artinya mungkin Pond5 itu, kalau ada yang belum tahu, Pond5 itu salah satu platform website di mana kita di situ bisa menjual video pendek, bisa menjual foto.
Terus saya juga pernah mencoba NFT. Kalau ada yang tahu, mungkin beberapa waktu yang lalu NFT itu sempat viral. Di situ dia platform juga, kita bisa menjual foto atau kita bisa menjual gambar desain, dan itu sudah saya coba. Terus saya juga pernah mencoba seperti trading Bitcoin. Saya sempat mempelajari banyak hal tentang seperti itu untuk mencoba. Selain kita mencoba untuk menjual, di satu sisi kita juga mencoba mengikuti perkembangan yang ada. Artinya sekalipun mungkin saya hidupnya di desa, setidak-tidaknya apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di kota-kota besar, saya juga bisa mengikuti itu lewat media sosial. Kenapa saya seperti banyak mencoba hal-hal yang bersifatnya online atau bersifatnya digital? Karena bagi saya bahwa itu satu bekal buat saya ke depan. Mungkin bisa saya ajarkan kepada anak saya, terutama kepada anak saya yang paling besar, yang saat ini mungkin sudah umur sebentar lagi usia 9 tahun. Dan kebetulan saya melihat anak saya yang pertama juga agak sedikit berminat untuk seperti jadi konten kreator atau mungkin menjadi YouTubers, TikTokers. Hal itu yang menjadi semangat buat saya. Yang terpenting ketika kita mencoba hal-hal seperti itu, salah satunya seperti mau berusaha menjadi seorang konten kreator atau kita mau belajar tentang menjadi seorang konten kreator, kita harus dapat dukungan moral dulu. Ya, kalau saya secara pribadi, saya mendapatkan dukungan moral dari orang-orang terdekat saya, terutama orang tua saya yang selalu mendukung hal-hal positif yang saya lakukan. Terus istri saya yang sangat luar biasa memberikan support buat saya selama 1 bulan ini untuk membuat konten, membuat ide-ide kreatif melalui konten. Terus dia selalu mendoakan saya untuk bisa menarik banyak penonton, atau mungkin saya bisa punya ide-ide dalam membuat konten. Artinya mendoakanlah yang terbaik lah untuk apa yang sedang saya lakukan atau pekerjaan yang sedang saya dalami sekarang begitu. Karena yang paling penting ketika kita memulai sebuah niat untuk membuat konten itu adalah dukungan moral. Karena sehebat apapun kita melakukan sebuah pekerjaan, ketika kita tidak mendapatkan dukungan moral, jelas kita sebagai manusia juga pasti akan merasa kecewa, down, dan mungkin kita tidak mampu untuk melanjutkan itu. Tetapi ketika kita mendapatkan dukungan moral, support dari orang-orang terdekat, anak, istri, orang tua, oh jelas saya yakin bahwa kita pasti akan lebih bersemangat untuk melakukan itu. Kita tidak akan menjanjikan sesuatu yang besar sekali, yang luar biasa untuk keluarga, bahwa kita akan sukses, kita akan kaya dari membuat konten atau jadi YouTubers, TikTokers. Tidak. Tetapi yang paling penting bahwa ketika kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif, kita terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Minimal kita tidak berpikir tentang hal-hal yang negatif atau melakukan hal-hal yang negatif. Karena waktu kita habis untuk kita berpikir tentang konten, terus kita membuat konten, mengedit, memposting, itu membutuhkan waktu yang banyak. Saya berikan contoh, mungkin saya secara pribadi. Saya merupakan seseorang yang bekerja di salah satu institusi negara. Mungkin kadangkala saya pulang agak larut seperti malam, tetapi saya masih menyempatkan diri untuk membuat konten, terus berpikir, membuat narasi, membuat konten dan memposting. Itu membutuhkan waktu yang cukup, tetapi hal itu saya lakukan karena bagi saya bahwa sangat sempit sekali ruang saya untuk berpikir hal-hal negatif atau melakukan hal-hal negatif, karena waktu saya sudah saya habiskan untuk di kantor. Pulang kantor saya mungkin membuat narasi dan membuat konten. Dan bagi saya bahwa hal itu sangat membantu saya untuk memberikan kelegaan bagi saya, terus kesenangan. Ya kebetulan saya juga hobi, dan mungkin di institusi tempat saya bekerja itu saya juga
merupakan seorang petugas yang diberi tanggung jawab untuk membuat konten. Jadi mungkin itu sudah menjadi hobi saya. Tetapi ketika itu tidak menjadi hobi kita, ya memang sedikit berat karena kita sudah lelah bekerja, terus kita harus berpikir dan membuat konten lagi di rumah. Tetapi saya karena kebetulan di kantor saya juga bekerja di bidang itu yang membuat konten dan media sosial, jadi saya juga menikmati ketika membuat konten di rumah. Tetapi pada prinsipnya bahwa ketika kita kepingin atau mau belajar menjadi seorang konten kreator, walaupun kita tidak pernah tahu suksesnya kapan, tapi itu sangat menutup ruang gerak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan menurut saya menjadi konten kreator itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Baik kita juga bisa mengedukasi kepada orang lain, kita juga bisa berbagi cerita kepada orang lain. Walaupun sedikit banyaknya ada nilai-nilai positif yang kita bicarakan, di satu sisi itu juga membantu kita untuk melatih intelektual, mengembangkan diri. Ya mungkin kalau dibilang itu jalan untuk mencari jati diri kita lah, begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam membuat konten atau dalam membangun niat kita menjadi seorang konten kreator. Karena menjadi seorang konten kreator tidaklah mudah. Dan kesulitan dalam menjadi seorang konten kreator itu adalah tantangan bagi kita yang memilih jalan untuk menjadi seorang konten kreator. Kita tidak akan pernah sukses kalau kita tidak mau berusaha. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita sukses ketika kita berusaha. Ketika kita tidak tahu kapan kita sukses, yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha untuk membuat konten dan memikirkan ide-ide kreatif apa yang bisa kita berbagi kepada orang lain. Karena bagi saya bahwa besok atau lusa kita sukses ataupun kita tidak pernah sukses, tidak ada satu orang pun yang bisa menebak itu, termasuk kita sendiri. Konsistensi kita, kerja keras kita pasti akan membuahkan hasil. Bisa saja besok, bisa saja lusa, atau mungkin bisa saja minggu depan, tahun depan, atau mungkin kapan. Tetapi yang jelas bahwa apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang negatif, dan apa yang kita lakukan ini suatu saat nanti kita akan melihat manfaat dari ini semua. Entah itu dari sisi apa, tapi yang jelas pasti akan ada manfaatnya. Nah, mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya ceritakan, yang saya berbagi. Bagi teman-teman yang baru masuk atau baru mau belajar tentang konten, atau mungkin yang baru mau menjadi konten kreator seperti saya yang masih baru ini, mungkin tetap semangat, kita tetap konsisten dalam membuat video, dan kita tetap bersyukur dengan subscribe dan view yang ada. Kita tetap melihat perkembangan video-video kita agar kita lebih tahu dan bisa menentukan kemana arah channel kita masing-masing. Mungkin hanya itu dari saya. Tetap semangat, dan kita semua pasti akan ada waktunya untuk mendapatkan sebuah kepuasan dari apa yang sedang kita kerjakan. Itu dari saya. Salam Rumah Curhat.